Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, kita bertemu kembali nih belajar online. Kali ini kita bertemu pada pelajaran PAI. Mari kita awali pelajaran PAI hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari di awal semester ini adalah iman kepada hari akhir. Masih ingat kakak, ini termasuk rukun iman yang keberapa? Oke, semoga masih ingat ya. Dari pelajaran hari ini diharapkan nanti kakak jadi bisa memahami apa itu makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, ya, alam sekitar dan juga makhluk ciptaannya. Lalu yang kedua, kakak diharapkan juga bisa menyajikan dalil nakli yang menjelaskan bagaimana gambaran kejadian hari akhir. Yang pertama kita harus pahami dulu makna dari iman kepada hari akhir. Jadi ketika di rukun iman itu iman kepada hari akhir. Nah, berarti itu adalah keyakinan kita bahwa akan ada hari akhir atau disebut dengan hari kiamat, ya. Iman sendiri artinya percaya. Berarti kita yakin seyakin-yakinnya bahwa dunia ini akan berakhir, kemudian akan kita masuk pada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, Allah sudah menyampaikan ini di dalam Al-Quran bahwa dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Surah Al-Hajj ayat ke-7, ya. Ayat ini Allah yang menyampaikan langsung bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa mencegah terdatangnya hari kiamat. Dan pada saat itu, pada hari kiamat kelak, Allah akan membangkitkan jasad-jasad seluruh manusia, ya, termasuk jasad-jasad manusia yang telah menjadi tanah, akan dibangkitkan oleh Allah kelak di hari akhir ini. Kakak-kakak, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Tetapi kita yakin, ya, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan keyakinan kita itulah yang menjadi bagian daripada keimanan kita kepada Allah, bahwa kita yakin hari kiamat pasti akan terjadi. Nah, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan kabar tanda-tanda kedatangan hari akhir, ya, tanda-tanda kedatangan hari akhir. Rasulullah sendiri tidak tahu kapan tepatnya datang hari kiamat, tetapi Rasulullah memberikan tanda-tandanya melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kakak lihat di buku cetak, di buku LKS halaman 2 itu disebutkan salah satunya tanda kecil dari hari akhir itu adalah ilmu agama sudah dianggap tidak penting, itu. Nah, kemudian kalau tanda besar hari kiamat kelak yaitu Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati manusia. Jadi ketika sudah menjelang hari kiamat itu para penghafal Quran itu sudah dipanggil oleh Allah. Kemudian mushaf itu Al-Quran itu sudah tidak ada, ya. Sudah tidak ada buku-bukunya, bahkan juga dalam hati manusia. Dan sudah tidak ada penghafal-penghafal Al-Quran lagi. Juga termasuk ada disampaikan tanda besar hari akhir itu adalah nanti matahari terbit dari sebelah barat. Ada keluarnya Dajjal Al-Masih, pemimpin kejahatan. Nah, itu beberapa tanda besar hari akhir yang Rasulullah SAW gambarkan di beberapa hadis. Beberapa gambaran peristiwa hari akhir dalam Al-Quran, ya. Jadi nanti ketika hari akhir itu terjadi, akan ada peristiwa-peristiwa yang sudah Allah sampaikan kepada kita, agar ini menjadi peringatan buat kita. Allah gambarkan di surat Al-Infitor ayat 3-4. Wa idza biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Kemudian juga di surat Al-Zalzalah ayat 1-3 bahwa pada hari kiamat kelak bumi ini akan diguncang dengan gempa yang sangat dahsyat.
idza zulz idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan pada saat itu manusia akan bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Nah, kemudian juga Allah menyampaikan peristiwa yang akan terjadi di surat At-Takwir ayat 1 sampai 2. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjauhan. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Kemudian juga gambaran peristiwa hari akhir dalam Al-Quran ada di surat Al-Qari'ah ayat kelima. Pada hari akhir kelak, gunung-gunung itu akan berterbangan bagai kapas. Masya Allah ya, kita tahu betapa kokohnya saat ini gunung-gunung gitu ya. Tapi ketika di hari kiamat, gunung-gunung itu akan terbang seperti kapas yang berterbangan, sangat ringan sekali. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian di surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 4, pada saat itu manusia berlarian bagi laron yang berterbangan. Ya, manusia berlari mencari perlindungan. Mereka bingung dalam keadaan menghadapi hari akhir. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kakak, setelah kita manusia ya melewati peristiwa-peristiwa di hari kiamat yang sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran, bagaimana akan terjadi gempa yang sangat dahsyat, air laut meluap, benda-benda langit hancur, ya, gunung-gunung yang tadinya sangat kokoh berterbangan seperti kapas, dan manusia yang kebingungan mencari perlindungan. Maka setelah bumi ini hancur, maka manusia akan mengalami peristiwa-peristiwa hingga akhirnya kita akan ditentukan oleh Allah. Kita di posisi surganya Allah atau nerakanya Allah. Yang pertama akan dilewati adalah yang kita kenal dengan alam barzah. Ya, alam barzah ini adalah alam penantian semua manusia yang sudah meninggal dunia. Ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga datangnya hari kiamat kelak. Allah gambarkan ini di surat Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi kakak-kakak yang dirahmati Allah, jangan kita berpikir ketika seseorang meninggal atau diri kita meninggal, lalu sudah selesai gitu ya, nggak ada apa-apanya. Kakak, di sini disampaikan bahwa sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu mereka sedang berada di alam berikutnya lagi, yaitu alam barzah. Ngapain di situ? Itu menunggu. Manusia sedang menunggu datangnya hari kiamat, kemudian bersiap untuk menghadapi kejadian berikutnya lagi. Jadi waiting roomnya kita itu, kakak-kakak, sebelum hari kiamat itu adalah di alam barzah, di alam kubur kita masing-masing. Yang kedua adalah setelah kita melewati alam barzah, kita akan masuk pada hari kebangkitan. Jadi setelah semua manusia meninggal, berada di alam barzah, kemudian kita semua akan dibangkitkan oleh Allah. Di surat Yasin Allah sampaikan, lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Nah, kakak, hari kebangkitan ini disebut juga Yaumul Ba'as, ya, yaitu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Dan pada saat itu, kakak, setiap manusia dibangkitkan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Lalu yang ketiga adalah hari pengumpulan. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah, ditandai dengan tiupan sangkakala,
Lalu yang berikutnya adalah manusia semua akan berkumpul, hari pengumpulan. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada mereka masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Kakak-kakak, hari pengumpulan kita ini disebut juga dengan Yaumul Mahsyar, ya. Kita semua akan berkumpul di padang mahsyar. Untuk apa? Kita akan berkumpul untuk menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disampaikan, ketika kita berkumpul di padang mahsyar, maka buku-buku catatan perbuatan kita semua itu akan diberikan kepada kita. Dan pada saat itu, nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan untuk memberikan keputusan kepada kita masing-masing. Dan Allah sangat maha adil, ya. Tidak ada satupun yang dirugikan di hari pengumpulan itu kelak. Setelah manusia dikumpulkan, lalu berikutnya adalah kita akan masuk pada peristiwa hari perhitungan dan penimbangan amal. Ini sudah Allah sampaikan di surat Al-Zalzalah, surat yang pendek yang sudah kita hafalkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kakak-kakak tahu zarrah? Zarrah itu adalah sangat kecil sekali. Kalau misalnya kakak-kakak berada dalam ruangan tertutup, lalu ada lubang yang sangat kecil, itu seperti zarrah namanya. Jadi artinya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan kita, ataupun sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah. Ya, pasti akan dibalas oleh Allah. Hari perhitungan ini kita kenal dengan yang namanya Yaumul Hisab, yaitu hari penimbangan amal manusia. Hari perhitungan disebut dengan Yaumul Hisab, kemudian hari penimbangannya disebut yaitu dengan Yaumul Mizan. Lalu yang berikutnya, setelah perhitungan amal-amal kita, kemudian ditimbang amal-amal kita, manakah yang lebih berat? Apakah amal kebaikan kita ataukah amal keburukan kita? Maka selanjutnya adalah kita tinggal menerima. Kita ini dari timbangan itu kita masuk kemana? Kita masuk surganya Allah atau nerakanya Allah. Disampaikan di surat Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Betapa di sini Allah ingin menyampaikan kepada kita gambaran bagaimana kehidupan di nerakanya Allah. Di surat Al-Waqiah juga disampaikan, dan mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Kakak itu gambaran dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bagaimana penghuni neraka kelak. Ya. Kemudian bagaimana gambaran surganya Allah? Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada di dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah, manusia itu kelak, ya kakak-kakak, sebelum sampai di surga Allah, manusia itu akan melewati yang namanya sirat. Ya, manusia itu dapat melewati sirat dan masuk surga apabila semasa hidupnya ia beriman dan beramal soleh. Dan sebaliknya, manusia yang tidak beriman itu tidak akan mampu melewati yang namanya sirat. Ya, saat mereka melewati sirat, mereka akan tergelincir ke neraka. Dan di neraka lah akan mendapatkan balasan yang sangat buruk atas semua perbuatannya di dunia. Kakak, ayo kita banyak berdoa kepada Allah, lalu kita melakukan banyak amal kebaikan agar kelak
ketika hari perhitungan kelak atau penimbangan amal kelak, itu lebih banyak kebaikan yang kita lakukan, banyak kebaikan, banyak hal yang kita lakukan, sehingga akhirnya kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak, seperti dulu di awal kakak-kakak masuk, visi hidup kita di dunia ini itu hanya satu, apa? Untuk masuk surganya Allah. Maka setiap yang kita lakukan harus kita pastikan bernilai ibadah. Setiap yang kita lakukan itu bisa mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kakak-kakak, pertanyaannya, apakah kakak-kakak beriman kepada hari akhir? Beriman apa tidak? Nah, kalau kita percaya, kita yakin akan adanya hari akhir, maka sesungguhnya dari sekarang itu kita sudah mulai bersiap. Kemudian kita menunjukkan bukti bahwa kita itu beriman kepada hari akhir. Nah, ayo kita evaluasi diri kita. Apakah saya ini benar-benar sudah beriman kepada hari akhir atau tidak? Karena sesungguhnya bukti keimanan seseorang kepada hari akhir itu adalah satu. Dia berusaha senantiasa menundukkan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berakal atau bijak itu adalah orang yang bisa menahan nafsunya dan beramal untuk hari setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kosong. Apakah kita sedang membuktikan ini? Apakah kita senantiasa berusaha menundukkan hawa nafsu kita? Yang kedua, bukti ketika seseorang beriman kepada hari akhir adalah senantiasa mawas diri. Ya, hadis riwayat Tirmizi merupakan tanda baik Islam seseorang jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Yang ketiga, bukti keimanan kita kepada hari akhir itu adalah kita senantiasa berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, dari tiga bukti ini, apakah kita telah melakukan seperti ini atau tidak? Kalau kita sudah membuktikan seperti ini, berarti benar-benar kita beriman kepada hari akhir. Tetapi kalau kita selama ini tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita, pokoknya mau melakukan sesuka hati kita, apapun itu kita lakukan, kita tidak bisa mawas diri kita tidak menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, berarti kita itu sebenarnya belum beriman kepada hari akhir. Dan bukti terakhir kalau kita beriman kepada hari akhir adalah kita menjadi pribadi yang gemar mencari ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Kakak, orang gemar mencari ilmu itu adalah bukti keimanan kepada hari akhir. Ya, kenapa? Karena ketika ingin mendapatkan kehidupan hari akhir yang baik itu dibutuhkan ilmu. Maka kita harus senantiasa mencari ilmu, menuntut ilmu. Apalagi kaitannya dengan ilmu agama, karena ini adalah bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak kita.